Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga HSU, warga Banua, dan Sobat ATR BPR di seluruh Nusantara. Selamat datang di acara Bincang-Bincang Pertanahan pada siang hari ini dengan judul Sosialisasi Aplikasi Buku Tanah Elektronik dan Antrian Online pada aplikasi Sentuh Tanahku. Sebelumnya mari kita sapa terlebih dahulu yang kami hormati Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Adi Lesmana, Esos MSI. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemudian yang kedua, mari kita sapa dari narasumber dari pusat, Bapak Muhammad Irfan ST-MJIS, selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Selamat datang Bapak di HSU. Terima kasih, selamat siang. Kemudian yang ketiga adalah yang selalu menemani kita adalah Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak Sofia Rahman. Kemudian yang keempat adalah Bapak Matori Esos MMMH selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Apa kabar Bapak? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memandu acara Bincang-Bincang Pertanahan pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Farizal Armabandono yang biasa disapa Dodo. Sebelum memulai acara sosialisasi ini atau bincang-bincang ini, mari kita dengarkan sambutan dulu dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Adi Lesmana selaku penjabat Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Beliau juga sekaligus sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Irfan dan kawan-kawan dari Pusdatin Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Pada siang ini kita menyelenggarakan bincang-bincang atau mungkin sekedar sharing juga untuk dalam rangka sosialisasi atau perkenalan aplikasi antrian online dan juga Sentuh Tanahku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami berharap dengan acara ini warga Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat mengetahui layanan-layanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kami berterima kasih berkaitan dengan sinergitas antara Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini Dinas Kominfo yang akan membantu kami dalam menyebarkan informasi pertanahan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kedepannya kami nanti dalam melaksanakan pelayanan pertanahan akan dilaksanakan secara elektronik dan online. Sehingga ini juga perlu nanti dukungan dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya nanti penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi di daerah-daerah yang sinyal telekomunikasinya kurang kuat atau blank spot area, sehingga nanti masyarakat yang akan mendaftar atau ingin mendapatkan pelayanan pertanahan secara elektronik itu dapat dilayani. Selama ini kita memahami kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh fasilitas internet yang tentu saja ini sangat berpengaruh dengan pelayanan pertanahan di tempat kami. Mungkin itu dulu sambutan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Kami juga menyelenggarakan ini dalam rangka pembangunan zona integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Kantor Pertanahan Hulu Sungai Utara yang telah memberikan sambutan dan pembukaan. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan, Bapak Adi Lesmana untuk memberikan sambutan, karena ini pas sekali ya Pak ya, kebetulan Bapak ini menjabat juga sebagai Kadis Kominfo ya Pak ya. Jadi ini kan terkait dengan kemudahan layanan pertanahan, mungkin bisa istilahnya menggugah semangat dari masyarakat Kabupaten HSU dalam melakukan pendaftaran tanah Pak, kemudian melakukan updating data pertanahan. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak yang dari Pusdatin BPN Pusat, beserta seluruh staf juga yang hadir pada saat ini. Kami tentunya dari pemerintah daerah sangat menyambut baik atas adanya perbaikan sistem ini. Jadi ini suatu langkah yang sangat maju bagi kita semua, dan ini sejajar dengan reformasi birokrasi Pak ya, dan juga perbaikan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau SPBE. Karena dengan adanya sistem seperti ini itu jauh lebih baik ke depannya. Walaupun sebenarnya dalam pertama-tama penerapan kita nanti akan berhadapan kegamangan lah istilahnya. Masyarakat kita masih bingung, ragu apa segala macam tuh mungkin masih ada. Tapi ke depannya ini sangat dimudahkan. Karena kita untuk mereformasi birokrasi ini kan ada dua jalan. Yang pertama memperbaiki orangnya, yang kedua memperbaiki sistem. Tapi kalau untuk memperbaiki orangnya ini butuh waktu yang lama dan orangnya bisa pindah-pindah kan. Kalau kita memperbaiki sistemnya tetap dan orangnya akan mengikuti sistem itu. Nah, jadi ini jelas akan sangat memudahkan nanti bagi masyarakat kita di Kabupaten Hulu Sungai Utara, mau pendaftaran tanah, urusan apapun. Jadi sudah nanti ke depannya pasti sudah hilang kan anggapan sulit berurusan dengan pertanahan ini, kantor pertanahan, bahkan harus lewat calo apa segala macam kan. Ke depannya itu akan berangsur-angsur nanti akan hilang. Dan mungkin masyarakat nanti lebih suka berurusan lewat gawai atau apa langsung. Pemerintah daerah juga ke depannya ini semakin memperbaiki sistem seperti ini. Jadi sejajar aja dengan pemerintah daerah, dan tentunya kami dari pemerintah daerah maupun Dinas Komunikasi dan Informatika akan mendukung ini Pak. Jadi silakan kita saling koordinasi saja nanti. Apa yang kita bisa bantu, apa yang Bapak juga perlukan. Ini kan juga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan kita memang mengakui ada 2 titik blank spot masih ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Yang pertama di daerah Peminggir, yang kedua adalah di daerah Pawalutan, Pulau Damar itu. Tapi ini kedepannya insya Allah kita upayakan juga nanti mungkin dari pemerintah pusat atau apa, atau dari operator telekomunikasinya nanti akan membantu di daerah-daerah yang blank spot itu. Kira-kira itu saja yang dari kami. Sekali lagi terima kasih, dan semoga masyarakat Hulu Sungai Utara ke depannya ini semakin tertarik untuk saya melakukan pendaftaran tanah Pak ya. Pendaftaran tanahnya, dan ada kekuatan hukum. Kita juga tidak dipusingkan dengan masalah-masalah tanah di Kabupaten Hulu Sungai Utara ini. Kira-kira itu, mohon maaf ada kekurangan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Kantor BPN Hulu Sungai Utara dan Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kita akan memasuki sesi selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. B7 ke loket penyerahan. Silakan menuju pelayanan. Loket 2.
terima kasih masih bersama kami di sini. Untuk acara selanjutnya adalah langsung pemberian materi sosialisasi aplikasi antrian online pada Sentuh Tanahku dan aplikasi buku tanah elektronik kepada Bapak Muhammad Irfan, STMJIS dari Pusdatin, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian dan juga masyarakat sobat ATR BPN dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan hari ini kami dan tim berada di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mensosialisasikan beberapa hal sebenarnya. Kalau aplikasi Sentuh Tanahku, saya yakin sobat ATR BPN dan juga Bapak sekarang sudah menggunakan sudah beberapa tahun. Akan tetapi di tahun ini kita sudah menambahkan beberapa fitur baru, yaitu Bapak Ibu tidak perlu login untuk mengakses informasi. Jadi ada fitur login, ada fitur non login. Nah, salah satu fitur yang kita tambahkan selain fitur login non login, ada juga fitur plotting. Jadi nanti untuk swap plotting atau pemilik tanah bisa melakukan plotting bidang tanah yang dimilikinya atau dikuasainya langsung dari aplikasi Sentuh Tanahku, dan kemudian itu akan diverifikasi oleh petugas di kantor pertanahan. Nah, yang diverifikasi adalah baik bidang tanah tersebut sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Untuk sebelum-sebelumnya, memang dia untuk plotting itu hanya untuk yang bidang tanah sudah bersertifikat saja, Pak. Tapi untuk yang saat ini belum bersertifikat pun kita bisa melakukan swap plotting dari aplikasi Sentuh Tanahku. Ini sejalan dengan program PTSL 2023 yang sudah mengalami banyak perubahan, termasuk diantaranya adalah pengukuran pemetaan terintegrasi. Salah satunya adalah memetakan bidang tanah baik yang belum bersertifikat maupun sudah bersertifikat. Kemudian fitur yang lain dari aplikasi Sentuh Tanahku yang Bapak Ibu juga mungkin kalau belum download boleh dicoba terlebih dahulu adalah salah satu fitur yaitu antrian online. Jadi Bapak Ibu boleh standby di rumah terlebih dahulu. Kapan mau datang ke kantor BPN, tinggal dari gawainya sudah bisa antri, Pak. Layanannya apa sudah bisa dipilih di situ. Kemudian jika misalnya sudah dekat, mau mampir pasar dulu atau mau mengantarkan anak sekolah dulu, karena sudah tahu giliran antrian nomor 10 yang dipanggil baru nomor 9. 15 menit lagi masih bisa. Baru kemudian setelah sudah dekat seperti itu baru jalan ke kantor pertanahan. Jika dekat itu juga bisa dilakukan. Jadi ada notifikasi. Kemudian di loket sendiri kita juga sudah memasang dan sudah sukses hari ini sudah dipakai Pak Kakan, sudah dipakai antrian online-nya itu sukses. Ada TV Android yang kita sudah pasangkan di situ, nanti petugas bisa mengklik memanggil. Jadi ada fitur manggil, ada fitur melewatkan panggilan, ada juga fitur panggil ulang jika yang tadi sudah terlewat mau dipanggil kembali. Kemudian juga di situ ada alat Android POS juga sudah dikirimkan ke HSU dan sudah bekerja dengan baik. Hari ini sudah mencetak beberapa slip nomor antrian, jadi tidak ada lagi bejubel. Jadi kalau misalnya kantor kita misalnya kapasitas di dalam ruangannya, karena kita juga masih dalam, meskipun sudah bukan masa pandemi tapi kita masih suasana berjaga-jaga ya Pak ya. Jadi yang di dalam ruangan itu tempat duduk hanya maksimum 5 mungkin seperti itu Pak. Kemudian yang lain diantrikan di luar, itu sudah bisa terpanggil itu nanti ya Pak. Untuk kantor-kantor yang kecil ini juga efektif untuk mengantrikan supaya tidak berjubel seperti pasar di dalam ruangan. Ada juga yang kantor-kantor yang tidak punya banyak parkiran Pak. Kalau nggak punya banyak parkiran, berarti dijadwalkan saja orangnya datang jam berapa. Nah ini sudah cukup membantu. Selain itu terkait buku tanah elektronik, sejalan dengan Permen ATR BPN nomor 1 tahun 2021 yang sudah semua kita ketahui bahwa pemerintah
akan sertifikat itu akan bentuknya menjadi dokumen digital. Jadi sejalan dengan itu kami membangun sebuah aplikasi, sebuah modul untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu di data di kantor-kantor pertanahan. Tadi kami sudah simulasikan di kantor Hulu Sungai Utara, ada dokumen tahun 2009 tadi Pak ya. Itu skor untuk dia siap menjadi dokumen elektronik itu baru 48%. Jadi ternyata masih banyak yang perlu divalidasi terlebih dahulu. Jadi ada inputan yang kurang, kemudian ada penandatangan yang masih kosong, kemudian ada tanggal yang tidak terinput di aplikasi, sehingga itu perlu diinputkan terlebih dahulu supaya nantinya ketika sudah menjadi dokumen elektronik, itu menjadi dokumen yang tidak terbantahkan lagi. Dan ini petugas di kantor pertanahan nanti juga bisa melihat di mana posisinya itu, kemudian apakah dia tumpang tindih atau tidak, sehingga nantinya ketika dokumen elektronik itu sudah terbit, sudah tidak ada keraguan lagi dari sisi pemilik tanah maupun dari kita sebagai pelaksana di kantor pertanahan. Selain itu, nantinya di dalam waktu dekat yang akan dilakukan untuk sertifikasi elektronik ini adalah aset-aset pemerintah. Jadi nantinya aset pemerintah baik itu pusat maupun daerah nanti akan dielektronikan terlebih dahulu sebelum nantinya itu ke masyarakat secara umum, secara luas seperti itu Pak. Mungkin demikian dari kami kembalikan ke Pak Dodo selaku pembawa acara. Terima kasih materi yang sangat menarik sebenarnya. Jadi sekarang ini Sentuh Tanahku itu ya Pak ya, sudah open source gitu Pak ya, nggak harus verifikasi dulu gitu Pak ya. Jadi ada 2 menu gitu ya Pak ya, mau bisa login atau cuma lihat-lihat saja ya Pak ya. Ya, jadi ada informasi yang sifatnya publik, ada informasi yang memang memerlukan verifikasi, verifikasi kebenaran yang menggunakan siapa. Termasuk di dalam Sentuh Tanahku itu kalau Bapak sudah terdaftar yang terverifikasi menggunakan face recognition, di situ ada proses verifikasinya. Kemudian Bapak di situ ada namanya inbox sertifikat saya. Bapak bisa melihat aset yang punya Bapak secara pribadi yang terdaftar NIK-nya. Jadi ada juga yang mungkin punya orang tua kita, tanah-tanah punya orang tua kita yang dulu-dulu mungkin NIK-nya belum terdaftar sehingga kita belum bisa masukkan belum terlihat di Sentuh Tanahkunya. Tapi sebenarnya tinggal dibawa ke kantor pertanahan, di dokumennya diinputkan NIK, dia langsung bisa nampak di Sentuh Tanahku Pak. Jadi berapa sih sertifikat atas nama Pak Dodo ini di Sentuh Tanahku bisa dilihat. Di mana saja, kemudian petanya di mana saja. Nah, pentingnya peta di situ salah satunya juga adalah untuk melihat apakah memang posisi dari sertifikat saya itu sudah benar Pak. Jadi bisa jadi ternyata sertifikatnya sama Pak Wahyu ditaruhnya di sungai Pak, di tengah sungai. Kan kita belum tahu juga Pak. Jadi sehingga kita perlu verifikasi, cek si pemilik tanah, oh sudah benar, sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan citra satelitnya, oke. Berarti saya sudah aman dan nyaman Pak. Mungkin seperti itu. Jangan lupa dari warga Banua, warga HSU, jangan lupa diupdate Sentuh Tanahkunya sehingga bisa memiliki fitur-fitur yang lebih. Salah satunya tadi ya Pak, untuk aset saya di mana saja, kemudian antrian online tidak harus datang, tapi kita bisa daftar di rumah dulu kayak gitu. Kemudian yang sangat menarik nih Pak sebenarnya, ini kan banyak nih Pak, dari 500 satker di seluruh Indonesia itu kebetulan yang dipilih hanya 20 ya Pak ya, 20, salah satunya Hulu Sungai Utara Pak. Nah itu sangat ini Pak menjadi perhatian bahwa Kabupaten Hulu Sungai Utara ini menjadi perhatian di kementerian sana Pak. Jadi mohon kami nanti untuk bersinergi bersama kami untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat ini ujungnya nanti adalah sadar dan tertib pertanahan. Mungkin ada tanggapan dulu dari Pak Asisten atau dari Pak Kakan, kemudian juga turut berhadir Bapak Wahyu selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan. Dan kemudian silakan atau
dari Pak Matori untuk menanggapi terlebih dahulu sebelum nanti kita memasuki materi yang kedua, yaitu buku tanah elektronik. Silakan Pak, ditanggapi dulu. Terima kasih atas waktunya. Yang pertama kami ingin menanggapi nanti mengenai sosialisasi kepada masyarakat. Jadi silakan nanti berkoordinasi dengan dinas kami, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mungkin perlu sosialisasi atau apapun yang perlu disampaikan kepada masyarakat, komunikasinya bisa disampaikan kepada kita. Kemudian yang kedua cuma kami ingin sekalian bertanya juga, sekalian juga mengingatkan. Yang pertama itu mengenai peta tanah tadi Pak, itu posisinya sampai berapa sentimeter atau apa keakuratannya. Yang kedua, karena ini kan adalah sertifikat elektronik nantinya ke depannya. Jadi seperti barang digital lainnya, kita akan berhadapan dengan misalnya ada hacker atau apa gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai, masalah keamanannya juga. Nah, jadi mungkin itu sekedar masukan aja Pak. Masalah keamanan data, nanti tiba-tiba tanah saya berubah nama menjadi tanah Padodo misalnya. Atau apa, ini apakah bisa di print atau dalam bentuk hard ini, tapi yang mana yang lebih diakui juga. Mana ini masalah keamanan tadi yang perlu juga. Tapi yang jelas kita kan sama juga uang di bank kan aman aja sebenarnya. Nah, aman aja. Cuma kita mengingatkan aja nanti ke depan. Kira gitu itu. Ya, baik Pak. Jadi yang perlu ditanyakan adalah tentang keakurasian data ya Pak ya. Jadi bagaimana nantinya kalau semuanya elektronik itu keakurasian datanya seperti apa yang ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang keamanannya Pak. Nah, keamanannya apakah dilengkapi dengan barcode atau dengan kode atau apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak biar lebih meyakinkan gitu Pak. Baik, makasih Pak Asisten. Jadi terkait akurasi data. Nah, terkait akurasi data itu sebenarnya gini Pak. Untuk bidang tanah, misalnya saya mempunyai tanah 500 meter. Apa yang nampak, apa yang terjadi di kantor pertanahan, itu akan terjadi di sentuh tanahku. Penggambaran 500 meter bentuknya kotak di kantor pertanahan akan muncul kotak di sentuh tanahku. Jadi dia copy atau namanya data mirror dari apa yang ada di kantor pertanahan. Jadi kalau misalnya Pak Wahyu sudah menggambar tanah Bapak kotak, kemudian terjadi di sentuh tanahku, nggak mungkin dia bulat, Pak. Dia pasti kotak. Jadi dan dia juga di-overlaykan dengan citra satelitnya. Jadi otomatis Bapak juga bisa melihat sampai di zoom bisa. Sampai di zoom sekecil diperbesar sampai detail bisa. Karena itu vektor. Terus kemudian terkait keamanan data. Itu menarik karena banyak yang kemudian nanti terkait keamanan bagaimana. Pusdatin Kementerian ATR BPN memang sangat concern terkait data. Terkait keamanan, terutama keamanan data. Nah, terkait keamanan ini ada beberapa yang diupayakan. Yang pertama adalah dari sisi teknologinya dimutakhirkan, kemudian juga tata kelola teknologi informasinya dilakukan update. Yang ketiga adalah pendidikan kepada orang yang pelaksananya. Jadi kalau misalnya dua ini sudah dilaksanakan, tetapi ternyata transfer knowledge kepada pelaksana di daerahnya belum mumpuni, ini juga akan menjadi PR besar Pak. Jangan-jangan nanti sertifikat sudah keluar, minta ditukar. Oh ternyata harusnya sertifikat Bapak sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri punya saya misalnya seperti itu. Sudah tidak bisa lagi seperti itu. Jadi mau transfer, mau balik nama, semuanya pakai prosedur. Jadi, tidak ada tata kelolanya di situ. Jadi untuk memindahkan juga tidak bisa memindahkan nanti staf di kita di pengukuran itu memindahkan semerta-merta bidang tanah juga sudah tidak bisa. Pasti ada persetujuan dari kepala seksi. Ada harus beberapa step yang dilakukan sehingga dia tidak ada bisa saya tidak sengaja ngeklik, itu tidak ada lagi Pak. Jadi kok tidak ada sengaja ngeklik tapi menghapus buku tanah Bapak, itu juga tidak akan mungkin dilakukan. Kemudian juga bahwa buku tanah atau terkait apa yang kita lakukan di aplikasi itu juga kita tidak
istilahnya kita mencatat seluruh transaksi yang ada di situ sehingga kita bisa trace siapa yang melakukannya. Seperti itu, Pak. Baik, penjelasan yang sangat jelas ya Pak ya, dan detail karena beliau ini memang dari Pusdatinya langsung dari Jakarta kita datangkan ke sini untuk menyapa ya. Ibaratnya kan biasanya Pusdatin menyapa ya. Ya ini benar-benar menyapa warga HSU dan nantinya warga Banua semuanya ini. Nah, kemudian setelah dari Pak Asisten 1 mungkin ada tambahan dari Pak Kepala Kantor mengenai mungkin dan sekedar informasi Pak, ini tadi dapat dari laporan dari bawah bahwa antrian online ini hari ini diberlakukan dan sudah 13 Pak. Biasanya kita mungkin cuma 5 sampai 6, ini bisa meningkat. Berarti alhamdulillah aplikasi ini bisa jalan Pak dan mungkin bisa terus dipantau untuk apa kendala-kendalanya. Mudah-mudahan sih tidak ada kendala. Mungkin itu aja Pak sedikit laporan dari admin tadi Pak. Baik, terima kasih. Saya pertama ingin menanggapi dulu dari Pak Kadis, Pak Asisten 1. Berkaitan tadi mengenai masalah sosialisasi. Kami sangat berharap kita bersinergi, berkolaborasi antar kedua instansi ini dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selama ini kami merasakan manfaat yang banyak. Kita bersama-sama bekerja sama dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pertanahan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dalam hal ini Dinas Kominfo yang sudah membantu kami dalam sosialisasi masalah pertanahan. Kemudian yang kedua adalah tadi sudah disampaikan oleh narasumber dari Pak Irfan, mungkin ada kekhawatiran dari masyarakat mengenai keamanan sertifikat, nanti umpamanya sertifikat elektronik itu sudah diterapkan. Jadi ada manfaat yang sangat besar apabila sertifikat elektronik ini diterapkan. Salah satunya nanti kita tidak lagi mendengar istilah sertifikat hilang. Karena tidak mungkin sertifikat itu hilang atau terbakar berhubung sertifikat itu sudah dibuat secara elektronik. Kita bisa mengecek oleh pihak yang betul-betul berkompeten, dalam hal ini pemilik tanahnya, untuk mengecek sertifikat dalam tanda kutip secara elektronik di gawai atau kalau kita bahasa sederhana di HP masing-masing untuk mengecek keberadaan sertifikatnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, tambahan dan masukan dari Bapak Kepala Kantor Pertanahan HSU. Jadi terkait dengan saling menjaga ya Pak ya, bahwa BPN ini bukan yang menjaga tanah semuanya nih, yang perlu diketahui kan sebenarnya itu BPN, kewajiban BPN, tetapi kita sama-sama melalui kemajuan teknologi ini, jadi kita sama-sama untuk menjaga, baik menjaga data dan menjaga bidang tanahnya gitu Pak ya. Baik dari segi sertifikat, dari patok-patok harus kita jaga. Nah kemudian ini sebelum memasuki yang sangat teknis ke Pak Wahyu dan Pak Matori, mungkin bisa dijelaskan dulu Pak tentang sertifikat elektronik tadi Pak. Tadi kan sentuh tanahku, kemudian di sertifikat elektronik ini buku tanah elektronik ya Pak ya. BTL, kalau sebutan kerennya kan BTL. Nah kan sekarang banyak ini sebutan BTL. Nah itu mungkin bisa diberi pemahaman dulu Pak. Mungkin apa nih BTL, terus kemudian itu apa sebagai equipment yang seperti apa dari tambahan dari kemajuan teknologi ini, dan mungkin nanti kedepannya seperti apa gitu Pak. Oke, baik. Sebenarnya buku tanah elektronik ini adalah sebagaimana buku tanah hak tanggungan yang sekarang udah ada. Yang sekarang masyarakat sudah pegang itu kan hak tanggungan itu kan sudah dijalankan sejak 2019 dengan elektronik. Jadi itu cuma dokumen satu lembar kalau misalnya itu dicetak. Sedangkan kalau misalnya jadi file, itu jadi satu file PDF saja. Nah, itu adalah sertifikat hak tanggungannya. Sedangkan buku tanahnya adalah kumpulan dari edisi-edisi. Jadi sama halnya, konsepnya sama halnya dengan buku tanah hak tanggungan. Buku tanah elektronik itu adalah kumpulan dari edisi-edisi yang lahir dari sertifikat. Misalnya sertifikat saya nomor 10. Kemudian edisi pertama adalah karena dia pendaftaran pertama kali. Misalnya. Kemudian setelah saya balik namakan, misalnya dibeli oleh Pak Matori, terbit untuk Pak Matori itu nanti menjadi edisi kedua.
Kemudian oleh Pak Matori pecah jadi 2. Dipecah berarti muncul edisi baru lagi dengan nomor yang baru. Jadi edisi 1 lagi dengan nomor yang masing-masing baru. Kalau hanya dipindahkan lagi, muncul itu menjadi edisi berikutnya. Dan kumpulan dari edisi-edisi itulah buku tanah elektronik. Konsepnya seperti itu. Nah, terkait apakah nanti sertifikat itu dicetak atau tidak dicetak, itu nantinya pun jika akan dicetak, itu nanti ada sama dengan buku sertifikat yang ada sekarang. Kalau sertifikat sekarang itu bentuknya buku beberapa lembar, ada sampulnya dan ada segel pengaman. Nah, itu nantinya prinsipnya sama Pak. Ada 1 lembar dengan segel berpengaman. Kemudian ada barcode dan sebagainya sebagai bentuk kita bisa mengoreksi kita bisa mengecek, bukan mengoreksi tapi kita bisa mengecek siapa yang apakah ini sahih atau tidak dan sebagainya. Apakah ini cocok atau tidak dengan dokumen misalnya di-scan di Sentuh Tanahku udah ada scannernya Pak. Jadi di scanner di Sentuh Tanahku kita bisa ngecek ini memang betul buku tanah yang yang valid. Jadi kevaliditasannya bisa dites di aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian terkait buku tanah ya seperti tadi sebenarnya kumpulan dari beberapa edisi. Mungkin seperti itu sih kalau buku tanah. Baik, gambaran yang sering kita dengar BTL itu ya. Mungkin di sini sudah berhadir Pak Wahyu dan Pak Matori bisa memberikan ini Pak pertanyaan-pertanyaan Pak terkait tentang buku tanah elektronik, tentang kesiapan data kita nih Pak menuju elektronik ini bagaimana? Dari Pak Wahyu atau Pak Matori, monggo silakan duluan. Dari Pak Matori dulu mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Ya, menarik sekali tadi yang sudah disampaikan Pak Irfan ya dari Pusdatin. Ini kalau di Kementerian ATR BPN ini ya pusatnya data di kementerian gitu. Jadi semua data BPN seluruh Indonesia itu ya di Pusdatin. Jadi di sini Pusdatin punya program besar itu yang namanya KKP. Nah, di sini tadi sudah ada update terkait dengan Sentuh Tanahku dan juga disampaikan itu nantinya adalah terkait dengan antrian online untuk pelayanan di kantor pertanahan. Nah, ini untuk kualitas dari buku tanah di kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara tadi juga sudah sedikit disampaikan dengan persentase memang masih belum mencapai 50%. Tapi mulai hari ini ya nanti kita sudah ada komitmen dari kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara itu adalah kualitas dari buku tanah itu akan kita tingkatkan. Jadi karena persyaratan untuk kita masuk ke dalam pelayanan elektronik untuk buku tanah itu harus mencapai 100%. Nah, ini adalah tantangan buat kantor pertanahan Hulu Sungai Utara, bagaimana caranya nanti kualitas buku tanah itu bisa mencapai 100%. Terus kemudian di sini mungkin sedikit bertanya nih sama Pak Irfan, jadi terkait dengan antrian online ini bagaimana misalnya saya kan ini kondisi tinggal di tanah laut dan kebetulan punya tanah di HSU. Nah, kemudian kalau misalnya nanti kita untuk datang ke HSU itu efektivitas antrian itu apakah berlaku hari itu? Jadi misalnya saya ambil antrian online itu pagi gitu, kemudian dapatnya berapa, dan pagi itu juga saya harus meluncur ke Amuntai. Apakah seperti itu atau ini bisa sebagai booking dulu? Jadi hari Senin saya booking, saya nanti akan memasukkan permohonan hari Rabu. Nah, apakah bisa seperti itu? Terus kemudian terkait dengan pendaftaran tanah, mungkin ini ke Pak Asisten, mohon izin. Jadi ini kan memang tugas dari BPN itu adalah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Nah, ini terutama terkait dengan warga di Hulu Sungai Utara, ini ada kecenderungan dari masyarakat Pak, itu ada
suatu keberatan ketika mau mendaftarkan tanahnya, Pak. Salah satunya itu terkait dengan pembayaran PBB dan BPHTB, Bapak. Nah, di sini apakah bisa gitu kita melakukan mungkin dengan Pemkab itu memberikan kajian, ya mungkin kalau dalam bisnis itu dihitung untung rugi gitu, Pak. Misalnya BPHTB itu bisa digratiskan, atau misalnya cukup membayar 50% untuk pendaftaran tanah pertama kali. Nah, itu bisa dikurangi entah 30% atau 50% atau bahkan bisa digratiskan, karena nantinya ketika itu sudah menjadi sertifikat itu akan ada lanjutannya gitu, Pak. Jadi bisa untuk balik nama, kemudian juga diagunkan ke bank, itu juga nantinya ada pemasukan yang itu kami kira bisa lebih besar begitu, Bapak. Nah, itu mungkin minta tanggapan dari Pak Asisten. Terus ini mungkin untuk Pak Kakan, mohon izin Pak Kakan. Jadi ini kan ya dari Pusdatin itu dari sisi teknologinya itu kan sudah ditingkatkan nih, lebih maju, lebih cepat nih pelayan masyarakat sampai dengan loket antrian elektronik dari manapun itu bisa didaftarkan. Nah, ini mungkin dari komitmen Pak Kakan juga ya nantinya ini bagaimana membuat pelayanan di kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara itu bisa juga lebih cepat, kemudian juga kualitas data yang valid gitu kan, dengan mungkin waktu yang secepat-cepatnya dalam penyelesaian, mungkin seperti itu yang dalam dampak luasnya itu kan memberi kepercayaan tuh kepada masyarakat bahwa mereka bisa mendaftarkan tanahnya dan sesuai tadi yang elektronik juga datanya terpelihara dengan baik dan kemudian juga dijamin aman begitu ya Pak Irfan. Ya mudah-mudahan itu kan nanti bisa memberikan nilai lebih buat kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya, dan ya secara umum untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Mungkin seperti itu tanggapan dari kami. Terima kasih. Tanggapan dari Bapak Matori selaku Kasih PHP ya Pak. Tadi yang cukup menarik sebenarnya adalah di BPHTB-nya Pak ya, BPHTB terus kemudian teknologi. Nah, mungkin mau ditanggapi Pak Irfan lagi sedikit, nanti baru ke Pak Asisten nih terkait dengan BPHTB. Silakan Pak. Oke, makasih. Terkait antrian itu memang dia bisa dijadwalkan, jadi Pak. Bisa dijadwalkan kapan akan melakukan layanan. Jadi kapan akan melakukan layanan, dan kemudian antrian yang ada di loket itu sinkron dengan antrian yang ada online. Kalau misalnya kita semua yang ada di ruangan ini 10 orang sudah daftar, nanti ada orang yang di Banjarmasin sedang mendaftar, itu pasti dapatnya nomor 11. Jadi dia sinkron. Kemudian sinkron juga dengan nantinya antrian itu dengan yang ada di loket yang ada di bawah. Jadi loket di bawah itu juga ada antri yang sifatnya langsung datang ke kantor, ada juga antri itu secara online gitu, itu bisa diantrikan juga, dan dia sinkron. Malah tadi sebenarnya mau menanggapi terkait BPHTB sebenarnya Pak, karena memang sebagai gambaran Pak, bahwa untuk yang BPHTB yang memang tidak ada bukti bayarnya di program PTSL atau pendaftaran tanah sistematis yang pertama kali, itu dicatatkan sebagai BPHTB terutang. Nah, karena dia terutang, dia tidak bisa dilakukan jual beli, dia tidak bisa dilakukan hak tanggungan, dan tidak bisa dilakukan kegiatan apapun sebelum utangnya BPHTB dinyatakan lunas oleh Pemkab, misalnya dengan menerbitkan bukti bayar lunas, ataupun bisa juga dengan misalnya memang BPHTB-nya nihil, misalnya diterbitkan NTPN yang Rp0. Sebelum itu dilakukan, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, ada beberapa kajian kemarin, saya juga akhirnya surat-surat dari beberapa bupati-bupati itu diminta oleh salah satu Kakanwil, kalau di kabupaten yang lain mana Mas Irfan? Saya tunjukkan Pak suratnya seperti ini. Oh, bisa pembebasan BPHTB. Ternyata karena dibebaskan BPHTB untuk yang pendaftaran pertama kalinya, pemecahan, penggabungan, kemudian transfer atau transaksi jual beli, hibah, itu jadi lebih banyak.
Dan BPHTB kegiatan yang perawat kegiatan kedua setelah pendaftaran pertama kali itu nilainya jauh lebih besar daripada yang pendaftaran pertama kalinya. Dan yang pernah kami lakukan di kantor pertanahan waktu saya dulu di Kantah, Pak, sebagai bahan diskusi juga, kalau sebelum dilakukan pembayaran BPHTB, diwajibkan kepada si PPAT untuk melakukan layanan namanya informasi zona nilai tanah atau informasi nilai aset tanah dan properti. Karena seluruh HSU sudah ada ZNT-nya ya. Jadi sudah ada nilai ZNT-nya misalnya di sekitar kantor ini misalnya 500.000. Tapi di pajak PBB di slip PBB mungkin masih 200.000. Jadi ada rentang di situ, Pak. Jadi ada rentang di situ yang kemudian bisa direferensikan, oh, bayar BPHTB-nya jangan berdasarkan punya BPN, tapi jangan pula yang 200.000 yang punya Pemkab. Jadi bisa ada transaksi, bisa terjadi ada nilai acuan lain untuk mendapatkan nilai BPHTB yang lebih besar. Seperti itu, Pak. Gambarannya yang sudah pernah dilakukan di beberapa daerah lain. Terima kasih. Baik, itu tadi ya Pak tentang BPHTB, sangat menarik ya. Sebenarnya kegiatan pertanahan ini atau pensertifikatan ini bisa sebagai stimulus lah Pak sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ya Pak ya. Nah itu kan ada beberapa formula, mungkin kita bisa simulasikan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya apakah itu bisa menguntungkan bagi pemerintah daerah atau tidak. Nah itu mungkin kita butuh meyakinkan ya Pak, mungkin ya dari kantor BPN meyakinkan nih bahwa itu semua bisa Pak kayak gitu untuk dilakukan keringanan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Pak. Silakan Pak, mungkin bisa ditanggapi Pak. Terima kasih, ini jadi sangat menarik sekali ini jadinya untuk pembebasan BPHTB ini ya Pak ya. Dan kita melihat memang ada beberapa kabupaten kota ya yang melakukan seperti ini. Itu sama ya, sekedar pancingan gitu Pak ya. Sama dengan pemutihan BPKB kendaraan bermotor. Ini tapi ini kan perlu kita kajian yang lebih dalam lagi bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah dan juga pimpinan kita. Mungkin kita akan bicarakan secara lebih intens lagi nanti dengan mereka, mungkin ada perhitungan-perhitungan tertentu, dan ini kalau bisa memang kita berharap seperti itu. Karena di salah satu sisi masyarakat punya kepastian hukum, semuanya punya sertifikat atau apa, tidak terlalu dibebani biaya yang terlalu besar. Di satu sisi nanti pemerintah daerah juga mendapatkan tambahan pajak apa segala macam itu. Jadi mungkin nanti kita akan komunikasikan dengan pimpinan juga atau dengan dinas-dinas terkaitnya. Itu aja. Siap, terima kasih ya. Jadi diperlukan suatu kajian lagi ya Pak ya. Kajian nanti ya alhamdulillah pada pertemuan hari ini, dialog ini kan ada lampu hijau ya Pak ya. Nah, sehingga itu bisa mensukseskan kita semua nih Pak dalam melakukan kegiatan pensertifikatan. Nah, tadi bicara tentang jumlah ukur tentang yang mungkin bidang-bidang tanah yang terpetakan atau yang belum bersifat belum. Nah, ini kebetulan ada Pak Wahyu nih. Pak Wahyu selaku kasih survei dan pemetaan mungkin ini bisa menceritakan dulu nih gambaran tentang HSU ini seperti apa. Misalnya sudah berapa yang sudah terpetakan, yang belum bersertifikat berapa. Nah itu mungkin bisa nanti dihitung tuh Pak, dalam suatu desa itu potensinya kalau disertifikatkan biayanya berapa kayak gitu. Kemudian potensial income-nya berapa seperti itu. Mungkin ada tambahan pertanyaan dan atau sedikit dari tambahan dari Pak Wahyu, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Asisten 1, Pak Adi Resmana, Pak Irfan dari Kabupaten dan Bapak Kepala Kantor. Jadi ini tadi menarik sekali ya, banyak sekali yang disampaikan, yang tadi tentang keamanan data ya, tentang peta. Nah ini kalau dari Pusdatin itu yang menyimpannya data, kemudian menampilkannya. Kalau dari kita, dari petugas ukur dan petugas pemetaan di kantor pertanahan itu melakukan pendaftaran tanah ya, di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, tadi disampaikan juga oleh Pak Dodo bahwa berapa sih yang sudah terdaftar atau belum yang di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahwa kita
saat ini juga melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ya. Dan sampai saat ini, sampai pertengahan bulan Februari yang lalu, saya cek masih 56,6% dari seluruh wilayah APL atau area penggunaan lahan yang bisa disertifikatkan di seluruh Hulu Sungai Utara. Ini menjadi tantangan bagi kami karena kita perlu melihat bagaimana kondisi Kabupaten Hulu Sungai Utara jika kita bandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Tentu kita tidak bisa mengesampingkan bahwa kondisi fisik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara membutuhkan suatu perlakuan yang khusus berbeda dengan kondisi di wilayah yang lain. Ketika kita melaksanakan kegiatan pengukuran misalnya ya di lapangan, bahwa di Hulu Sungai Utara memang kondisinya berair. Hampir 97% seluruhnya tertutup oleh air. Dan ini memang berbeda dengan kondisi-kondisi yang di daerah pesisir laut misalkan, yang dia mengikuti pasang surut ya, yang bisa ketika pasang dan surut itu bisa kita ketahui. Tetapi kalau di Hulu Sungai Utara memang dia kalau melihat periode dalam 1 tahun biasanya 2-3 bulan saja untuk bisa kita ukur. Tetapi ini bukan menjadi penghalang, artinya ini menjadi suatu tantangan bagi kami di bagian pengukuran, bagaimana untuk melakukan teknik-teknik pengukuran yang saat ini memang sebagian besar kita fokus pada daerah-daerah urban, artinya yang menjadi perumahan. Ya, ini yang lebih mudah bagi kita untuk melakukan pengukuran. Tetapi bagaimana dengan wilayah-wilayah bidang tanah yang berada jauh dari pemukiman, yang ini tentu saja kondisinya berair dan termasuk rawa lebak. Kedalamannya bisa sampai 2-3 meter dalamnya. Nah, kalau kita mengacu pada Peraturan Kepala Badan 397 bahwa setiap dari pemilik bidang tanah harus memelihara patok batas bidang tanah. Di dalam peraturan tersebut juga mengacu tentang spesifikasi dari patok ketinggiannya berapa yang bisa muncul. Kalau ini diterapkan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ini akan sangat sangat tidak bisa dilihat lah. Bagaimana suatu patok yang tinggi yang muncul di permukaan sekitar 20-30 itu, kemudian kedalaman air itu sampai 3 meter, itu tentu tidak akan bisa kita jangkau dengan penglihatan visual secara biasa. Dan ini tentu dibutuhkan semacam sosialisasi dari pihak pemerintah yang terus-menerus kepada warga masyarakat bagaimana untuk bisa memunculkan batas bidang tanah meskipun saat itu kondisinya sedang berair. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bersama. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Irfan dari Pusdatin, bahwa untuk keamanan memang sudah dijamin ya, dan artinya aplikasi Sentuh Tanahku juga mendekatkan apa yang menjadi di kantor juga sama seperti yang terlihat di gawai para pemilik tanah ya masing-masing. Jadi kita bisa saling melakukan cross check dalam hari ini antara dari kita sebagai instansi yang melakukan administrasi di bidang pertanahan dan dengan masyarakat sebagai pemilik bidang tanah tersebut. Suatu saat kalau misalkan di dalam peta yang muncul di dalam Sentuh Tanahku itu ada kejanggalan, segeralah melaporkan kepada kantor pertanahan. Tentu kami dengan siap sedia nanti akan melakukan pengecekan, dan apabila diperlukan untuk dilakukan pelayanan untuk pengukuran ulang dan lain sebagainya, silakan untuk melakukan pendaftaran baik melalui Sentuh Tanahku atau menuju ke loket di kantor pertanahan. Tentu ini sangat baik sekali ya dengan adanya Sentuh Tanahku. Kemudian untuk kita ketahui bersama bahwa kantor pertanahan memang pernah terjadi musibah yang kebakaran tahun 2005 sekitar itu, dan itu arsip dan catatan mengenai sertifikat yang sebelum tahun itu hampir sebagian besar musnah. Dan dengan adanya Sentuh Tanahku ini tentu saja akan
mempercepat, ya. Artinya mempercepat dalam kita melakukan revival data, artinya pemanggilan kembali data. Sertifikat yang masih dipegang oleh Bapak Ibu yang di kantor di masyarakat tentu nanti bisa dilakukan penggantian belangko sertifikat kembali, dan itu nanti akan tercatat kembali di database pertanahan kita. Artinya ini juga sangat membantu untuk mencegah terjadinya sengketa pertanahan di kemudian hari. Mungkin itu penjelasan dari saya ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan dan lain sebagainya mungkin semacam request aja ini kepada Pusdatin. Kebetulan Sentuh Tanahku ini kan antara user dan dari kita sudah terhubung. Ini sebuah suatu tantangan saja. Apakah bisa dimungkinkan apabila kita bisa memberikan informasi mengenai penjadwalan pengukuran itu bisa dilakukan melalui akun Sentuh Tanahku, jadi informasinya bisa langsung. Jadi ada semacam message secara langsung, chat message yang artinya secara langsung nanti apakah bisa terhubung kepada masyarakat. Karena kondisinya kalau yang di Hulu Sungai Utara ini ada yang di daerah yang di Paminggir misalnya, Kecamatan Paminggir yang jauh sekali. Untuk melakukan hubungan telepon itu kadang kita harus menunggu yang bersangkutan itu bersandar dulu ke dermaga Danau Panggang, Pak. Jadi jaraknya sudah 1 jam melalui klotok, melalui kapal, jadi itu sangat menyulitkan. Tapi ketika kita menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku, barangkali suatu saat ada lalu lintas data seluler mungkin sedang bagus, artinya nanti bisa tersampaikan. Kalau kita menggunakan saluran telepon waktu jam kerja, kemungkinan kita tidak akan bisa tercapai melakukan kegiatan penjadwalan untuk melakukan pengukuran dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melakukan itu bisa dilakukan melalui Sentuh Tanahku, itu akan mungkin lebih baik lagi. Itu hanya sekedar harapan ya untuk ke Pusdatin, mungkin pengembangan ke depan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu sedikit tanggapan dari Pak Wahyu, dan penjelasan memang sangat unik ya. Di ASU ini memang didominasi dengan rawa-rawa ya Mas. Itu menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita ya untuk bagaimana kita melakukan percepatan pelayanan pertanahan itu. Dan kemudian juga ditambahkan itu sebenarnya ada pilihan tambah lokasi kerja ya Pak ya di aplikasi Sentuh Tanahku ini. Jadi dari Pak Wahyu tadi kan juga sudah menjelaskan bagaimana masyarakat yang di Paminggir sana. Nah, dengan adanya Sentuh Tanahku ini bisa ya Pak itu digunakan fitur itu ya Pak ya, tambah lokasi kerja gitu. Misalnya kita mau buka kantor di kecamatan-kecamatan gitu di setiap hari apa gitu. Jadi menarik. Tapi gini Pak, sebenarnya masyarakat secara umum, Sobat ATR BPN di rumah, bisa ngecek kalau misalnya sedang ada berkas yang sedang jalan di kantor pertanahan, posisinya sedang di posisi apa, itu di Sentuh Tanahku juga sudah bisa. Bisa. Jadi dicek, dipilih kantor pertanahannya, kantor pertanahan mana, kemudian nomor berkasnya berapa. Jadi nomor berkas berapa, tahun berapa, diklik, cari, nanti ada riwayat perjalanan berkas. Jadi berkasnya sedang pada posisi misalnya petugas ukur. Jadi, kok petugas ukur udah sebulan, wah ini harus ke kantor pertanahan, menghubungi kantor pertanahan untuk dilakukan penjadwalan ukur. Mungkin ternotif seperti itu. Usulnya bagus, nantinya kita memberikan pesan kepada si pemilik tanah atau kuasanya itu untuk untuk menjadwalkan pengukuran. Itu akan kami tampung Pak usulannya di pengembangan yang akan kami laksanakan ke depannya. Jadi supaya pemilik tanahnya juga aware bahwa dia punya berkas, supaya juga tidak menjadi tunggakan penerimaan di muka di kantor pertanahan. Sama halnya di layanan lain, misalnya yang KKPR berusaha, yang di Pertek kantor pertanahan kan juga diwajibkan ada nomor telepon supaya pelaku usahanya bisa dihubungi. Jadi prinsipnya sama, akan tetapi memang untuk mengirimkan notifikasi ke pemohonnya atau ke pelaku usahanya memang belum secara otomatis dari sistem. Mungkin kalau misalnya kita buat otomatis nantinya, misalnya via WhatsApp, itu lebih ke pemberitahuannya. Jadi pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran tanggal sekian, bukan
atau memberitahukan produknya sudah selesai. Jadi bukan dalam rangka untuk komunikasi atau secara otomatis gitu ya, tapi memang harus ada trigger dari kantor pertanahan mengirimkan pesan, mungkin seperti itu. Ya, bisa ditampung Pak, usulannya bagus. Terima kasih dari Pak Irfan ya. Kemudian ini langsung aja ya Pak ya. Salah satu acara ini adalah dalam rangka mendekatkan pelayanan kita ya Pak, Kantor Pertanahan Hulu Sungai Utara dalam rangka pembangunan zona integritas nih Pak. Mungkin dari Pak Kakan boleh menambahkan sedikit Pak tentang komitmen Kantor Pertanahan Hulu Sungai Utara dan mungkin bisa meminta dukungan lah Pak. Sedikit saja Pak dari Bapak, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami menghimbau kepada warga Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memerlukan layanan pertanahan untuk tidak ragu datang ke kantor pertanahan selama ibu bapak ada waktu untuk itu. Kami dari kantor pertanahan mulai dari pimpinan sampai dengan staf berkomitmen untuk melayani ibu bapak ketika ibu bapak memerlukan layanan pertanahan di tempat kami. Mungkin tidak seperti dulu lagi pelayan di tempat kantor pertanahan. Kita dulu mungkin ada stigma negatif terhadap kantor pertanahan. Tetapi sekarang kantor pertanahan sudah berubah. Jadi ibu bapak jangan ragu, silahkan untuk datang. Bahkan kalau ibu bapak ingin mendapatkan layanan pertanahan ke kantor pertanahan, ibu bapak tidak perlu membawa uang ke kantor kami. Cukup dengan membawa ATM atau bayar transfer, sehingga ibu tidak merasa nanti kalau ke kantor pertanahan saya harus memberikan sesuatu kepada petugasnya. Juga kepada petugas kami di lapangan, kami sudah memberikan bekal kepada mereka bahwa kepada mereka dilarang untuk melakukan pungutan apapun terhadap layanan yang diberikan kepada ibu bapak. Jadi kami menghimbau sekali lagi, datanglah ke kantor pertanahan untuk mendapatkan layanan pertanahan. Jangan ragu, kami akan siap untuk melayani ibu bapak. Dalam rangka juga pembangunan zona integritas, kami mohon dukungan warga masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk terwujudnya wilayah bebas korupsi di kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikian, terima kasih. Baik, sebelum saya lakukan penutupan nih, kita aplaus dulu lah buat kita semua. Baik, kita simpulkan ya untuk dialog atau bincang-bincang pertanahan pada siang hari ini. Nanti mungkin kepada teman-teman warga Banua, warga masyarakat HSU atau Sobat ATR BPN dimanapun berada, itu nanti bisa ya, karena ini program yang baru tentang buku tanah elektronik dan antrian online serta penggunaan sentuh tanahku, nanti bisa dilihat di akun medsos Kabupaten HSU atau di kantor pertanahan Kabupaten HSU. Nanti bisa dilihat di situ, kita sudah dokumentasikan bagaimana pemohon datang sampai mendapat antrian online, kemudian dari penerapan buku tanah elektronik, walaupun itu belum di launching, tetapi kita nanti akan kasih gambaran-gambaran dulu ya Pak ya nanti, sehingga akan memacu teman-teman di daerah itu agar menyiapkan data-datanya untuk siap elektronik. Yang kedua adalah mari semuanya untuk upgrade atau download Sentuh Tanahku ya Pak ya, yang sekarang fiturnya sudah lengkap, itu bisa di-download, sehingga kita semua mari dari kita pasang patoknya, kemudian daftarkan tanahnya kalau belum bersertifikat. Kemudian yang ketiga adalah updating data, siapa tahu belum plotting, sertifikat lama atau apa, silahkan diverifikasi melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian kami kantor pertanahan Kabupaten HSU juga sangat terbuka untuk melakukan pendampingan, asistensi dan edukasi seputar pertanahan. Nah mungkin sebelum saya tutup, saya ada pantun dulu nih. Memakai tapih naik perahu, terima kasih sudah datang ke HSU. Terima kasih. Saya selaku host pada acara bincang-bincang ini mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak, baik dari pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dari pusat, kemudian teman-teman sekalian dari Kominfo, bahwa ini adalah wujud sinergisitas kita bersama untuk memajukan Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui pertanahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.